94,8 FM. Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Baik, selamat pagi para pendengar sebangsa dan setanah air. Senang sekali kami masih menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini di Kamis 14 September tahun 2023. Masih dari Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung di pukul 8 lewat 14 mendekati menit 15 di pagi hari ini. Pendengar di Ngopi Steng untuk edisi hari ini menanggapi topik pelaksanaan pendataan lengkap Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau PLKUMKM yang sudah berlangsung beberapa bulan lalu dan akan juga dilakukan di beberapa daerah di Indonesia termasuk ada kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, pendengar. Nah, untuk kegiatan pendataan lengkap Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau PLKUMKM ini, dari pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2023 di Karawang beberapa bulan lalu, itu menyampaikan untuk membantu para pelaku UMKM mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. Pemerintah membutuhkan ketersediaan itu tentu ketersediaan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran kebutuhan pelaku UMKM serta untuk keperluan perencanaan dan evaluasi. Dan untuk itu pemerintah mendorong terciptanya data tunggal melalui penciptaan sistem informasi terintegrasi. Nah, ini yang didasari untuk pelaksanaan pendataan lengkap dari Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah KUMKM. Dalam Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas itu merupakan tindak lanjut dari kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Badan Pusat Statistik atau BPS dalam penyediaan basis data koperasi dan UMKM melalui kegiatan pendataan lengkap Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Rakornas ini dihadiri lebih dari jajaran BPS ya. Ada 400 peserta yang terdiri dari jajaran pimpinan BPS dan Kementerian Koperasi UKM. Kemudian Kepala BPS Provinsi se-Indonesia, Kepala Dinas tingkat Provinsi yang membidangi UMKM se-Indonesia, Kepala BPS Kabupaten Kota, serta perwakilan BPS Pusat dan BPS Provinsi lainnya. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Utama BPS Adko Mardianto juga menyampaikan Presiden Republik Indonesia menginstruksikan khusus kepada Menteri Koperasi dan UKM dan juga Kepala BPS untuk menyediakan database jumlah bidang usaha dan sebaran pelaku UMKM. Nah, ini tercantum dalam bagian kedua nomor 21 Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022. Di pelaksana pendataan lengkap Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah ini, pendengar, dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM sejak 2022 lalu di 240 kabupaten kota. Dan pada tahun 2023 ini, Kementerian Koperasi dan UKM bersama BPS melanjutkan pendataan yang mencakup 215 kabupaten kota di 32 provinsi. Pelaksanaan lapangan dengan pelaksanaan ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 September hingga 14 Oktober 2023 mendatang. Nah, pendataan lengkap KUMKM ini bertujuan untuk memperoleh profil dari koperasi dan UKM seperti tempat usaha, karakteristik pengusaha, dan karakteristik usahanya. Dengan kerjasama, tentu data UMKM bukan hanya milik dari Kementerian Koperasi dan UKM, tetapi juga BPS dan kementerian lain bisa menggunakannya. Ini yang disampaikan oleh Sekretaris dari BPS sendiri, pendengar. Nah, tentu di Bukit Tinggi ini sudah ditindaklanjuti pada 4
hingga 5 September 2023 lalu, bertempat di salah satu hotel di Bukit Tinggi, sudah ada pelatihan petugas pendataan lengkap koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah atau KUMKM 2023 yang dibuka oleh Kasubag TU BPS Kota Bukit Tinggi di Hasmarini dengan instruktur nasional Insinyur Lisa Yanti. Pendataan lengkap koperasi dan usaha mikro kecil menengah ini tentu untuk menciptakan tadi basis data tunggal dari koperasi UMKM di Indonesia melalui sistem informasi yang terintegrasi, tepat, terukur, dan akuntabel, serta pengumpulan data dilakukan dengan door to door. Informasi yang dikumpulkan itu informasi untuk usaha atau perusahaan, informasi pelaku usaha, dan informasi karakteristik usahanya. Di output yang dihasilkan berupa basis data tunggal terhadap koperasi dan UMKM by name by address ya. Dan juga pengumpulan data kegiatan untuk UMKM ini tahun 2023 tadi sudah disampaikan pendengar 15 September hingga 14 Oktober 2023 yang dilaksanakan di 240 kabupaten kota di seluruh Indonesia termasuk di Kota Bukit Tinggi. Nah, bagaimana nanti kami akan juga sikapi perkembangan juga tahapan pelaksanaan kegiatan ini besok ya serentak dimulai untuk hari atau tanggal perdana untuk pelaksanaan pendataan lengkap dari KUMKM tahun 2023 termasuk juga di Kota Bukit Tinggi. Kami akan berbincang nanti dengan bersama sumber menjelang pukul 9 pagi di Ngopi Steng. Untuk beberapa menit ini kita juga hadirkan informasi dan selingan kepada pendengar di program 1 RRI Bukit Tinggi. Rekan Dila mungkin di pagi hari ini silakan untuk berhibur dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Masih sakit gigi Uda? Masih dia. Aduh, pergilah Uda ke puskesmas, periksakan gigi Uda tuh. Udah mau pergi, tapi BPJS Uda sudah menunggak lama dia. Aduh, udah. Gampang itu Uda, tinggal rehab aja Uda. Apa pula tuh dia direhab gigi Uda? Program rehab atau rencana pembayaran bertahap iuran BPJS Kesehatan Syaratnya peserta termasuk segmen pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja yang memiliki tunggakan 4 bulan sampai 24 bulan. Maksimal periode tahap pembayaran selama satu siklus adalah 12 bulan Nah, untuk mekanisme pembayaran adalah dengan mendownload aplikasi mobile JKN lalu mengisi data diri yang ada pada menu rehab. Setelah menyetujui semua syarat dan ketentuan, maka tagihan yang akan dibayarkan akan sesuai dengan besaran simulasi untuk pembayarannya nih dapat dilakukan di kanal-kanal pembayaran yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Gimana menurut Uda tuh? Cepatlah kalau begitu dia. Teman kan udah ke kantor BPJS Kesehatan Kota Bukit Tinggi. Nggak salah di Jalan Dr. Hamka nomor 21C, Parok Duko, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi tuh. Cepatlah BPJS Kesehatan, dengan gotong royong semua tertolong. Baik pendengar dimanapun berada, sudah di menit 26 di pukul 8 pagi. Masih di Ngopi Steng untuk menanggapi topik pendengar tentang pelaksanaan pendataan lengkap usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau KUMKM. Dan pendengar, berkaitan dengan kegiatan ini, kalau di Sumatera Barat itu dilibatkan 1.100 petugas untuk melakukan pendataan lengkap koperasi dan UMKM tahun 2023 oleh BPS Sumatera Barat. Di Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat melakukan pendataan lengkap koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah tahun 2023 dengan menurunkan atau melibatkan 1.100 petugas yang tersebar di kabupaten kota di Ranah Minang, dilibatkan dalam pengumpulan data itu. Kepala BPS Sumatera Barat Sugeng Arianto mengatakan pengumpulan data akan diselenggarakan selama kurang lebih 1 bulan. Di pengumpulan data yang dilakukan secara door to door
atau dari pintu ke pintu pada 15 September hingga 14 Oktober 2023. Dan informasi yang dikumpulkan itu ya tadi informasi unit usaha atau perusahaan, informasi pelaku usaha, dan informasi karakteristik usaha, informasi sumber daya manusia, informasi proses produksi atau bisnis, informasi pemasaran, dan informasi status keuangan. Pendataan lengkap KUMKM 2023 ini dimaksudkan untuk memperoleh profil data koperasi dan UMKM yang bergerak di berbagai aktivitas usaha kecuali usaha pertanian. Jadi output yang dihasilkan berupa basis data tunggal terhadap koperasi dan UMKM by name by address ya. Nah, untuk agar pengumpulan data berjalan lancar, tentu BPS Sumatera Barat melakukan Ratekda yang diikuti oleh 9 BPS kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat ini sudah dilakukan pada 25 Agustus lalu hingga di 27 Agustus lalu. Dan dari BPS Sumatera Barat berharap dengan rapat teknis daerah ini nantinya menambah pemahaman terciptanya basis data tunggal dari koperasi dan UMKM di Indonesia melalui sistem informasi yang terintegrasi, tepat, terukur, dan akuntabel. Nah, pada Ratekda itu melibatkan narasumber yang didaulat sebagai penyampai materi, yaitu Kepala Bapeda Sumatera Barat, Medi Iswandi, dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat, N. Rizal. Sementara itu dari Kepala Bapeda Sumatera Barat, Mary Iswandi, dalam paparannya menyampaikan pentingnya data berkualitas untuk perencanaan pembangunan di Sumatera Barat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 31 yang menyebutkan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Data mikro dibutuhkan untuk penyusunan rancangan pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dan juga RKPD secara teknokratik. Kemudian data sektoral dibutuhkan untuk evaluasi indikator pembangunan dan evaluasi indikator pembangunan wilayah seperti SDS, kemudian ada Progul dan RKPD dan juga lainnya. Pengumpulan lengkap koperasi dan UMKM 2023 ini sangat dibutuhkan sebab salah satu program unggulan Gubernur Sumatera Barat yakni menciptakan 100.000 milenial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif. Ini juga bisa Anda baca di Harian Haluan Pendengar. Nah, bagaimana juga keberadaan koperasi dan UMKM, tentu juga RRI berperan untuk bisa meningkatkan ya status UMKM menjadi usaha yang makro. Tentu juga hingga saat ini pelaku UMKM itu terus mengeksis sejatinya di lapangan terhadap usaha yang ditekuni, baik juga UMKM di bidang kerajinan, kemudian kuliner, ada yang fashion, ada yang UMKM di sektor lainnya, sehingga mereka mendapatkan jawaban dari persoalan yang dihadapi. Contohnya mungkin ya saat ini UMKM masih dihadapkan dengan permodalan. Ya, bagaimanakah dari pihak perbankan memberikan kucuran dana untuk bisa mendukung kelanjutan dari UMKM itu tetap bertahan walaupun ya namanya produk komoditas yang diperjualbelikan di pasaran itu tidak bisa ditentukan, bisa naik, bisa turun tergantung permintaan dan juga penawaran. Nah, bagaimana dari pelaku UMKM itu tidak kesulitan, contohnya mungkin yang UMKM di bidang kuliner tidak susah mencari bahan baku yang dibutuhkan untuk bisa beroperasi terhadap produk yang mereka hasilkan. Nah, juga tentu harganya bisa terjangkau ya, kalaupun modalnya besar, ya gimana UMKM bisa bergerak maju dan meningkat untuk mendapatkan untung kalaupun modalnya cukup tinggi. Nah, bagaimana juga produk-produk yang dihasilkan itu bisa dipasarkan. Nah, ini juga pertanyaan atau keluhan dari pelaku UMKM yang dihasilkan. Ada juga masyarakat yang saat ini tekun atau juga ulet melihat ya potensi yang mungkin tidak dipikir oleh orang lain. Contohnya mungkin sampah, bungkus plastik, kemasan, minuman dan sebagainya itu bisa diolah menjadi produk bernilai. Nah, terus sudah dihasilkan produknya mau dijual kemana? Ini juga penting untuk bisa disikapi oleh pemerintah. Nah, apakah ini data
ini juga bisa menjadi masukan ketika pendata lengkap terhadap koperasi UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Nah, di lain sisi juga berkaitan dengan koperasi pendengar, kalau di Bukit Tinggi koperasi yang masih menjadi perhatian publik terhadap koperasi pegawai negeri di Bukit Tinggi ya. Nah, kami juga sudah memberitakan dan kami masih menunggu kabarnya masih ditindaklanjuti gimana nasib koperasi Sayun Selangkah di Bukit Tinggi yang kabarnya ya asetnya bernilai miliaran rupiah tapi status nggak jelas saat ini ya. Dan kabarnya, konon kabarnya ada oknum-oknum anggota atau pengurus yang dananya atau dana aset itu dipinjam atau tidak dikembalikan lagi. Ujung-ujungnya anggota koperasi yang tentu pegawai negeri di Bukit Tinggi ini juga masih terkatung-katung ya kondisinya. Sementara ya namanya kalaupun anggota koperasi pegawai dimanapun instansinya biasanya kan langsung potong otomatis ya dari bendara. Nah, jadi bagaimana koperasi yang ada di Sumatera Barat termasuk di Bukit Tinggi, apakah itu koperasi pegawai negeri atau koperasi lainnya, tentu setiap anggota punya hak yang sama untuk kelanjutan atau juga kondisi situasi koperasinya. Jangan sampai nanti ya pengurusnya yang tidak tanda kutip ya becus untuk mengurus koperasi, lebih baik ya diganti saja. Kalaupun tidak jelas ya kebijakan atau juga tugas atau tanggung jawab dari pengurus itu ya harus dipertanggungjawabkan pendengar. Kalau bisa ya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya laporkan saja pihak berwajib ya supaya bisa mempertanggungjawabkannya di mata hukum. Baik pendengar dimanapun berada, berkaitan dengan topik pendataan lengkap koperasi dan UMKM tahun 2023. Nah pendengar, informasi yang berkaitan erat dengan koperasi di Bukit Tinggi tadi kami juga sempat memberikan beberapa pengantar ya. Yang juga sudah kami beritakan, tapi informasi yang ditindaklanjuti oleh media Jaya Pos itu berkaitan dengan koperasi pemerintah, maksud kami koperasi ASN di Bukit Tinggi, koperasi Sayun Selangkah, di mana ya dana koperasi Sayun Selangkah Kota Bukit Tinggi yang bernilai 8 miliar rupiah itu dipertanyakan ya, bahkan mirisnya beberapa anggota koperasi Sayun Selangkah jangan untuk mendapatkan pinjaman untuk menarik dana simpanan yang masih tersisa senilai 16 sampai 18 juta sangat sulit dilakukan. Hal itu dikeluhkan oleh beberapa anggota kepada media, baik yang dihubungi via telepon atau ditemui di beberapa lokasi, termasuk kepada media jayapos.co. Dan koperasi Sayun Selangkah dengan anggotanya yang merupakan aparatur sipil negara atau ASN yang tercatat sampai di Mei 2023 itu tersisa 600 orang dari jumlah ribuan ASN yang tercatat sebelumnya. Dan bahkan juga Wati selaku bendahara koperasi yang juga merupakan ASN di Dinas Perkim menjelaskan dana koperasi yang dipinjam salah seorang karyawan dengan memakai nama ASN, bahkan terjadi beberapa orang nama yang dipakainya sehingga terjadi tunggakan. Jadi yang mana ini menjadi kendala di tubuh koperasi, termasuk di tubuh koperasi Sayun Selangkah di Bukit Tinggi. Dan koperasi yang sudah puluhan tahun ya dioperasionalkan ini sejak tahun 1996 dari karyawan koperasi itu yang diutarakan oleh Titi ya, karyawan koperasi di Sayun Selangkah. Nah, dengan nasib anggota koperasi Sayun Selangkah yang sudah berlarut sampai pilot ini, sehingga anggota sudah ada yang mengundurkan diri dengan meminta ruangan simpanannya yang masih tersisa, tapi untuk itu tidak bisa ditarik yang dananya tidak ada. Ini juga ini menjadi catatan ya, kan ya tiap bulan dana atau juga gaji pegawai ASN atau anggota koperasi itu dipotong, tentu itu hak setiap anggota ya. Ketika ada anggota yang mengundurkan diri atau keluar dari keanggotaan koperasi, dana itu harus diserahkan atau dikembalikan. Nah, ini juga menjadi PR besar kenapa dana koperasi atau dana anggota itu tidak mampu
dibayarkan oleh pihak pengurus koperasi, khususnya koperasi Sains Langkah di Bukit Tinggi ini yang menjadi pencermatan, dan ini sudah disoroti oleh anggota DPRD Kota Bukit Tinggi yang sudah juga menjadi poin ketika rapat paripurna beberapa waktu lalu. Nah, bagaimana juga pendataan lengkap koperasi ini penting untuk dicarikan solusinya atau jawabannya, pendengar. Kemudian juga konfirmasi media ini kepada pengawas ada Edi Warman setelah beberapa kali dihubungi namun selalu berkilah ada keperluan yang mendesak katanya ya. Jadi kalaupun dari pernyataan beberapa pihak juga ya tadi dengan dana yang mencapai 8 miliar rupiah ini kemanakah posisinya atau keberadaannya, ini menjadi tanda tanya besar oleh media dan khususnya dari anggota Koperasi Sains Langkah di Bukit Tinggi. Nah, apakah ini akan menjadi hal akan ditindaklanjuti untuk ya tadi pelanggaran hukum terhadap ya hak dan kewajiban anggota suatu organisasi yang ada di tubuh koperasi sendiri. Yang jelas ya anggota punya hak yang sama untuk bisa ya menerapkan suatu kebijakan terhadap koperasi ya. Kalau koperasinya punya aset sekian nominal uangnya, nah mau dikemanakan uangnya itu ya tentu dari rapat anggota koperasi. Jadi tidak ada ya hak yang lebih tinggi yang dimiliki oleh pengurus koperasi dimanapun ya, karena pengurus koperasi itu tentu dipilih dan ditetapkan oleh suara terbanyak dalam rapat anggota koperasi. Nah, pendengar, berkaitan juga dengan koperasi dan juga pelaku UMKM yang diinginkan, bagaimana juga terhadap ya perizinan dari produk UMKM, kemudian juga UMKM itu selalu bisa difasilitasi. Biasanya kami dari RRI meminta atau juga mewawancarai pelaku UMKM ketika hadir di beberapa kegiatan bazar atau juga pameran-pameran, baik yang langsung menjadi agenda inti suatu OPD atau juga bergabung dalam satu kemeriahan event. Nah, memang dari pelaku UMKM itu banyak yang berasal dari para ya ibu-ibu rumah tangga gitu yang selama ini aktivitasnya hanya di rumah tapi bisa menghasilkan uang, dan bagaimana juga UMKM itu juga bisa digeluti oleh para anak-anak muda. Kalau tadi sudah diberitakan oleh Haluan itu bagaimana di Sumatera Barat ini juga hadir para entrepreneur atau juga pengusaha-pengusaha atau wira swasta muda yang bisa mengembangkan skillnya. Yang jelas ya bukan hanya contohnya yang pemilik usaha UMKM itu anak muda, tapi kami yakin mungkin pekerjaannya itu atau anggota dari usaha UMKM itu bisa dilibatkan banyak kalangan umur ya. Ya mungkin selama ini ya tadi ibu rumah tangga yang hanya mengasuh anak ya mungkin juga mengurusi keluarganya, tidak ada penghasilan. Ya bisa di rumah saja punya dapat penghasilan atau uang bisa mengalir, cuannya bisa terkumpul. Mungkin ya menjadi reseller dari produk UMKM atau juga sebagai konsultan karena juga punya kemampuan dapat pelatihan. Nah, ini bagaimanakah di tempat tinggal kita para ibu-ibu yang tidak hanya mengurus rumah tangga, istri dan anak di rumah, tapi bisa mendatangkan uang. Nah, bagaimana juga pemanfaatan teknologi. Mereka juga saat ini ya dengan berbagai macam aplikasi, apakah yang berbayar atau yang tidak berbayar, itu bisa dimanfaatkan untuk promosi, berjual beli. Saat ini kalaupun kita lihat ya UMKM itu juga bisa meniru pendengar bagaimanakah para pengusaha-pengusaha besar tentu tidak meremehkan para pengusaha kecil UMKM, karena kami yakin juga para pengusaha-pengusaha besar itu bisa mewadahi ya produk-produk UMKM, yang produk-produk UMKM itu tidak kalah berkualitasnya kalaupun bisa dipertahankan nilai atau juga bobot yang dimiliki dari UMKM itu. Jadi kalaupun saat ini kan seperti halnya yang
Menteri Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno itu sempat dalam satu kesempatan pendengar sepatunya saja dicopot ya, dicopot dan dipromosikan sepatu ini saya beli di Indonesia, di tanah air. Nah ini produk-produk UMKM. Nah siapa yang mau dilempar kepada pengunjung ya, diberikan. Jadi bentuk ya tadi program Bangga Buatan Indonesia BBI itu juga harus mendarah daging di setiap individu ya. Jadi kalaupun saat ini masih bangga dengan produk luar negeri yang branded ya tentu harganya pasti mahal karena barangnya diimpor. Ya, pajaknya berapa? Tapi ternyata produk-produk dalam negeri, produk buatan UMKM pun bisa lebih bagus dan digunakan. Dan uniknya ya seperti halnya kita dapat informasi pendengar produk-produk berkenaan produk UMKM ini seperti produk kerajinan, sulaman sebagainya itu produk yang ketika ada pelaksanaan ibadah haji atau umroh ya, mukena, jilbab itu ternyata produksinya dari Sumatera Barat ya, tapi di luar negeri dikasih merek luar negeri. Ujung-ujungnya yang beli kita juga, harganya pun jauh lebih mahal. Ini kan strategi dari pemasaran. Nah, ini yang patut untuk dicoba atau diterapkan oleh para pelaku UMKM. Nah, juga yang menjadi catatan juga ketika keberadaan UMKM itu ya tentang harga tadi ya. Nah, kalaupun kita melihat dari para pelaku-pelaku usaha atau pelaku ekonomi itu nggak penting harganya mahal. Harganya murah meriah saja, tapi orang banyak berbelanja atau banyak berlangganan. Bahkan yang namanya manusia atau juga kita ini kan ya konsumtif dengar ya. Seperti ya contohnya baju. Kalau baju mungkin kita bisa beli baju itu untuk berapa bulan atau berapa tahun pemakaiannya. Nah, ketika harganya terjangkau, produknya bagus, ya berkualitas, pasti orang akan berlangganan, ya. Dan bisa juga tadi menjadi reseller. Mungkin saya yang beli, saya pakai, tertarik teman-teman kerja, bisa jualan juga di kantor. Ada juga yang bawa ketika berkunjung ke tempat saudara di luar daerah, bajunya bagus, beli di mana nih? Di tempat ini. Nah, bisa menjadi reseller juga kepada anggota keluarganya yang lain. Nah, begitu juga yang saat ini pelaku UMKM. Kalau dulu saya punya pengalaman pendengar seperti di sekolah-sekolah itu ya, tidak ada kantin di sekolah, ya guru-guru ya ada yang membuat jajanan. Walaupun saat ini image itu mungkin ya cukup diragukan ya, karena kalaupun para guru-guru sekarang berjual beli juga, otomatis apakah dia fokus untuk mengajar? Nah, ini juga menjadi pencermatan publik. Ya kalau bisa membagi ya pekerjaan secara baik ya tidak masalah, atau ya melibatkan anak sekolah. Nah, kami juga cukup berbangga minat dan talenta UMKM itu sudah mengalir kepada anak-anak mulai dari tingkat SD. Buktinya apa? Ketika ada kegiatan class meeting atau juga kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang ke sekolahnya, biasanya anak SD itu disuruh ya berjual beli, bertransaksi jual beli. Mereka bisa berkelompok membuat ya cemilan atau makanan dengan harga murah, seribuan, produk seribuan, apakah agar-agar seribuan, godok seribuan, bakwan seribuan, tapi ya bakwan atau produk kuliner itu juga harus didasari dengan komposisi yang sesuai dengan gizi seimbangnya. Nah, ini jadi pertanyaan sekarang, apakah produk UMKM khususnya kuliner itu sudah ya sebagaimanakah para penjual atau juga pembuatnya itu memahami komposisi dari bahan-bahan digunakan. Takutnya bahan-bahannya cari ya bahan-bahan murah. Nah, kemudian ya kualitasnya seperti apa? Ya pengennya yang dimakan itu kan bisa menyehatkan tubuh orang yang menikmatinya. Tapi ada satu sisi makanan atau jajanan itu yang diproduksi oleh oknum UMKM atau pelaku UMKM itu bahkan bisa membuat orang menderita. Ada yang keracunan, ada yang ya sakit dan sebagainya. Ya, kami juga mengajak pelaku-pelaku UMKM itu ya tadi ya jangan sampai merasa was-was dan cemas terhadap rezeki Anda. Ya, kalaupun Anda dengan niat memberikan ya kebaikan bagi orang lain, menjual produk ya walaupun hanya bakwan Rp1.000 tapi bergizi, nah itu bisa mendatangkan cuan ya Rp1.000 dan orang berlangganan. Yakinlah tidak ada
pembeli itu yang kecewa dan bahkan tidak akan pernah beranjak ke lain hati kalau produk UMKM itu bisa dipertanggungjawabkan, ya banggalah kita gitu ya. Ya terkadang kita kan banyak kita lihat datang ke suatu pasar pendengar, ini ya sudah lama nego-nego ujung-ujungnya jadi. Kenapa? Lihat mungkin ya kualitasnya tidak sesuai dengan harga. Nah ini bagaimana juga keberadaan pelaku UMKM itu ya menempatkan harga, kemudian jangan sampai banyak bohongnya, ya banyak berretorika, ya seperti penyiar RRI juga ya berbicara sehingga orang tertarik. Nah tapi tidak yang sebenarnya seperti itu. Jadi yang ini yang pengennya yang diperjualbelikan itu ya yang fair saja pendengar ya. Ya kalau modalnya segini ya jangan sampai ya kalau kita belanja nih berapa harganya? Ini sendal ini Rp50.000. Nah padahal modalnya ya Rp20.000. Nah dijual Rp50.000. Berarti kan sudah melebihi ya 2 kali lipat dari modal gitu. Jadi untungnya terlalu besar. Nah kalau kita runut lagi ke yang disyariat dalam Islam ya dalam yang pernyataan Rasulullah ya untung itu berapa, ada indikator untung atau juga yang harus ditempatkan harga itu supaya dapat untung ya, yang jelas tidak lebih dari modal ya. Nah, ini yang jadi ujung-ujungnya bahkan ada yang berbicara oknum pedagang jangankan segitu modal nggak dapet gitu. Nah ini ya jadi banyak dutanya atau bohongnya, otomatis ya tentu nanti walaupun merasakan jual belinya saat ini lancar tapi tidak ada keberkahan. Nah lebih baik ya kecil, murah, ya, tapi bertahan lama, ya, seperti halnya produk yang dijualbelikan kita tidak sebut bentuk ya yang suatu konteks yang subjektif, tapi itulah prinsip jual beli pendengar ya, kecil tapi bisa bertahan lama, ya, contohnya dengan produk yang 100 bisa mendapat untung 1000 dikali 100 sudah 10.000 ya, itu rutin akan bisa terkumpul banyak pundi-pundi cuannya. Ketimbang ya, kalaupun kita melihat RRI bertanya pun di lapangan kepada oknum pedagang, katanya ada istilahnya kalau di Minang ini rezeki harimau ya, sekali dapat, apalagi yang istilahnya tanda kutip masih ada istilah main paku terhadap pelaku oleh oknum pelaku UMKM ya. Lihat orang berbahasa Indonesia kemudian langsung harganya naik drastis tinggi padahal modalnya kecil gitu. Nah jadi ini yang perlu dijaga. Kalau kita lihat datang ke suatu daerah di Jawa itu ya harganya terjangkau sekali pendengar, bahkan ya untuk makanan, pakaian, ya sandang dan sebagainya itu murah meriah, tapi kita tanya kok bisa murah gitu ya. Nah ini yang menjadi semangat juga bagi pelaku UMKM semestinya yang diterapkan di Sumatera Barat, dimanapun bentuk atau juga usahanya, ini bisa atau seharusnya dicontoh atau diadopsi. Jadi jangan sampai istilahnya tadi ya rezeki harimau bilolo inyo belanja ke tepi awak gitu ya. Nah mungkin inyo belanja sekali saja. Nah dimanfaatkan kesempatan itu, apapun itu, ujung-ujungnya keluar berita, keluar publik postingan di media sosial, ujung-ujungnya ya dampaknya besar pendengar, terjadi ya konotasinya negatif terhadap usaha itu, ujung-ujungnya orang terjadi pembulian oleh netizen di media sosial dan nanti pemerintah melalui OPD terkait akan datang ke sana untuk mengklarifikasinya. Nah, termasuk juga beberapa usaha-usaha lain, baik yang bukan hanya produk, ada jasa juga. Ada pelaku UMKM yang berkutat di usaha jasa. Nah, ini juga penting, sama mau produk atau jasa, tetaplah berikanlah kepuasan bagi pelanggan Anda. Karena ya tadi pembeli adalah raja. Nah jadi jangan sampai Anda membohongi pelanggan atau pembeli yang akan menjadi pelanggan Anda. Nah ini yang kita inginkan. Kemudian juga kalau ya produk UMKM itu ya banyaklah yang jujur-jujur saja. Kadang ya apakah ada produk yang kita beli juga terkadang ya ditempatkan suatu minimarket atau swalayan, produk UMKM-nya itu kan harus jelas ya tanggar kadaluarsanya. Terkadang kita beli yang si kasetnya nggak bilang ini produknya baru pula. Udah baru bang. Ketika beli kita makan, produknya nggak renyah lagi. Nah berarti harusnya dia di reject lagi produknya ya, dikembali lagi kepada penjualnya. Nah bagaimanakah siklus itu UMKM sehingga orang bertahan. Dan kalaupun kita survei, di samping dengan pendataan lengkap dari petugas BPS ini, nah ini yang terjadi di lapangan. Kalau kita survei secara menyeluruh pendengar, pasti orang sama halnya setuju
ketika produk-produk itu yang jujur saja ya, yang terjangkau ataupun mahal pun jelas ya. Kadang juga sudah mahal tapi tidak berkualitas. Baik, kami dengar, kami akan juga dalami lagi karena besok di hari pertama untuk pendata lengkap terhadap koperasi dan UMKM se-Indonesia termasuk di Bukit Tinggi, bagaimana juga progresnya di hari pertama besok dan bagaimana juga bagi Anda selaku pelaku UMKM atau juga pengurus koperasi atau anggota koperasi harus jujur menyampaikan data kepada petugas yang melakukan pendataan itu. Jangan ada dusta di antar kita. Jangan tadi image-nya ke pendataan itu kan ujung-ujungnya pajak, kemudian ya pitik keluar ya. Yang jelas ini datanya harus real karena juga program-program dari kementerian, lembaga dan juga OPD di pemerintah daerah itu cukup banyak pendengar, dananya besar, tapi jangan sampai nanti ya ada yang koperasi itu ya tadi punya masalah, kemudian ditutupi, dikasih bantuan lagi, bermasalah lagi, ujung-ujungnya nggak tepat sasaran. Lebih baik kasih saja bantuan atau dukungan dana cair atau dana segar itu kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dan ingin lebih maju dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sama Nisan pamit mundur di Ngopi Seng edisi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. 94,8 FM.